Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, di sini keterkaitan dengan konten kami yaitu Cerminan Soleh, akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan teknis keberhasilan ataupun sukses yang diperoleh orang-orang yang sudah sukses ya. Jadi ada beberapa kriteria ya. Kenapa sih orang-orang itu bisa sukses ataupun berhasil cita-citanya? Nah, di sini saya pernah mendapatkan pengalaman dari seorang guru ya. Waktu itu ketika masih di SLTA ya. Dia katakan sukses itu dipengaruhi oleh 3 hal ya. Yang pertama, belajarlah dikala orang pada tidur. Nah, dia itu mengatakan begitu, belajar katanya di waktu hening ya. Sekitar jam 3 ya, kita belajar. Insya Allah kalau kita belajar jam 3, insya Allah ya, berbagai ilmu insya Allah akan kita dapat terima dengan baik ya. Kemudian yang kedua ya, bekerjalah dikala orang pada nganggur. Nah, kita bekerja dalam hal ini yang penting kerjaan kita itu positif ya. Yang penting kerjaan kita itu positif ya. Kerja apapun ya, yang penting kita positif ya. Bekerjalah dikala orang pada nganggur ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, berjuanglah dikala orang pada mundur. Nah, jadi dalam suatu kesempatan ya, itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan nggak akan terulang untuk kedua kalinya. Jadi kita disuruh ya, berjuanglah dikala orang pada mundur. Orang-orang nggak ada yang berani untuk maju, kita maju ya. Kita berjuang. Siapa tahu ya, dengan keberanian kita untuk berjuang ya, nanti akan kita peroleh suatu hasil. Ini pengalaman waktu di SLTA. Lanjut setelah kita melanjutkan di perguruan tinggi, ada seorang dosen juga mengatakan ya, sukses itu dipengaruhi oleh 3 hal kata dia ya. Yang pertama adalah sedikit kemauan. Nah, kenapa hanya sedikit? Nah, yaitu mungkin bisa jadi kalau terlalu gebu-gebu kemauannya ya, bisa jadi nanti putus di jalan gara-gara stres ya. Mungkin karena sesuatu harus begini harus begitu ya, kenyataan nggak bisa jadi stres. Jadi dia katakan kunci sukses itu salah satu diantaranya ya, sedikit kemauan ya. Dengan adanya kemauan insya Allah ya, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita cita-citakan ya, mudah-mudahan akan berhasil ya. Kemudian yang kedua ya, menurut Bapak dosen ya, selain sedikit kemauan yaitu sedikit biaya ya. Jadi dengan adanya sedikit biaya yang insya Allah nanti akan bisa mengantar kita sukses. Dia katakan kenapa hanya sedikit biaya? Karena bisa jadi ya, kalau biaya terlalu banyak ya, akhirnya dia ke mall ya, belanja sana belanja sini ya, sehingga tidak kuliah ataupun kuliahnya kurang diperhatikan. Dia katakan seperti itu. Jadi alasannya sedikit biaya ya, karena mungkin bisa jadi ya, kalau biayanya terlalu banyak ya, disebarkan pada dia, diberikan kepada dia ya, bisa jadi kurang berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu sedikit ya nasib. Insya Allah dengan sedikit nasib, mudah-mudahan adanya sedikit nasib akan berhasil. Mungkin itu saja. Lebih kurang saya minta maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.